Pada kesempatan kali ini saya akan membuat eh, luas wilayah menggunakan metode grid. Namun yang dihitung luas wilayahnya itu adalah luas wilayah Provinsi Lampung yang yang termasuk ke dalam bahaya tanah longsor. Jadi pertama-tama itu menentukan kotaknya. Nah, menentukan kotaknya itu sesuai dengan wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah yang rawan bencana tanah longsor. Nah, saya telah mengkotakkan wilayah-wilayah tersebut dan mendapatkan 30 kotak. Dan selanjutnya itu menentukan skalanya. Nah, skalanya juga saya telah menghitung dan mendapatkan 1:745.454. Nah, yang artinya 1 cm di peta dan 1 cm di peta dan 17,45 km persegi di lapangan. Dan pertama-tama itu menghitung luas kotak di peta. Nah, luas kotak di peta di sini itu luasnya adalah 1 cm. Maka 1 cm dikali dengan 1 cm hasilnya 1 cm persegi. Lalu menghitung luas kotak, namun luas kotaknya yang di lapangan. Nah, luas kotak yang di lapangan itu adalah 17,45 km dikali dengan 17,45 km, hasilnya itu 304,5 km persegi. Dan selanjutnya itu menghitung luas wilayahnya. Nah, menghitung luas wilayahnya itu dengan cara jumlah kotak dikali dengan luas yang di lapangan. Nah, jumlah kotak yang telah kita ketahui tadi itu 30 kotak. Nah, dikali dengan luas di lapangan itu 304,5 km persegi. Nah, setelah itu dihitung dan mendapatkan hasilnya itu 9,135 km persegi. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan titik koordinat. Jadi untuk wilayah pertama yaitu wilayah Tahura. Jadi wilayah Tahura itu sudah saya cari titik koordinatnya di GPS, yaitu minus 5,4368 derajat untuk lintangnya, dan untuk bujurnya itu 105,1570 derajat. Jadi pertama itu saya menghitung bujurnya. Jadi bujur Tahura itu yang sudah kita ketahui 105,1570 derajat. Dan peta di peta garis yang terdekat itu adalah 105 derajat. Jadi selisih peta 1 derajatnya itu 6,35 cm. Lalu kita cari selisih koordinat. Jadi koordinat Tahura itu kan 105,1570 derajat dan titik bujur terdekatnya itu 105 derajat. Jadi selisihnya itu 105,1570 derajat dikurang dengan 105 derajat yang hasilnya 0,1570 derajat. Lalu selanjutnya ubah selisih derajat ke sentimeter di peta dengan cara tadi kan 1 derajat itu udah diketahui yaitu 6,35 cm. Jadi 0,1570 derajat dikali dengan 6,35 cm yang hasilnya itu
0,9 cm. Jadi 0,9 cm itu untuk bujur. Lalu kita menghitung lintang. Jadi lintang tahura itu kan sudah kita ketahui bahwa yaitu minus 5,4368 derajat, dan titik lintang terdekatnya itu adalah 5 derajat. Jadi selisihnya itu 5,4368 derajat dikurang 5 derajat itu adalah 0,4368 derajat. 0,368 derajat. Jadi kita ubah lagi nih ke dari selisih derajat ke cm di peta. Jadi 1 derajat itu 6,35 cm. Jadi 0,4368 derajat dikali dengan 6,35 cm, yang hasilnya itu adalah 2,7 cm untuk lintangnya. Dan untuk di petanya tadi kan sudah kita ketahui bahwa titik bujurnya itu adalah 0,9 cm dari 105 derajat. Jadi gini untuk untuk menentukan di petanya. Jadi 105 derajat itu di sini 105 derajat. Kita hitung dari 0 sampai 0,9 cm. Oke, sudah diketahui bahwa 0,9 cm-nya itu di sini untuk bujurnya. Lalu untuk lintang itu 2,7 cm dari 5 derajat. Jadi di sini 5 derajat itu di sini. Jadi untuk menghitungnya itu dari 0 sampai 2,7 cm. Nah, sudah diketahui bahwa titiknya ada di sini. Yang berarti titiknya itu ada di sini. Dan untuk menentukan wilayah air terjun Wailalaan, Rhino Camp, kantor gubernur, dan Universitas Malahayati, itu caranya sama dengan cara menghitung di wilayah Tahura yang tadi. Baik, selanjutnya saya akan menentukan azimut, baik azimut dan bearing. Jadi pertama kali itu saya menentukan wilayah Tahura. Baik, selanjutnya saya akan untuk menentukannya, yaitu dengan cara untuk menentukan azimut, baik azimut dan bearing di wilayah Tahura itu dengan cara memfokuskan titik awal itu di Universitas Lampung, karena tugas dari Bapak Nyongkur kemarin itu memfokuskan titik utamanya itu adalah di Universitas Lampung. Jadi untuk Universitas Lampung tuh ada di sini, dan memfokuskan titik yang ini itu di Universitas Lampung. Nah, untuk titik Tahura itu adalah di sini. Jadi dari memfokuskan titik ini di Universitas Lampung dan disamakan dengan di titik Tahura ini, bahwa ditemukan bahwasanya titiknya itu adalah 245 derajat. Jadi baik, tadi untuk menentukan azimutnya itu adalah dengan cara titik ini difokuskan di Universitas Lampung dan ditemukan hasilnya itu
245 derajat. Nah, jadi jika lebih besar dari 180 derajat maka itu dikurang. Dan jika lebih kecil dari 180 derajat maka itu ditambah. Jadi yang kita sudah dapatkan itu adalah 245 derajat dikurang dengan 180 derajat yang hasilnya adalah 65 derajat. Ini adalah hasil dari back azimut. Lalu untuk mencari bearingnya yaitu sama hasilnya itu 6,5 derajat seperti back azimut. Namun untuk cara membacanya itu untuk bearing itu adalah 65 derajat dari utara ke timur. Jadi selanjutnya wilayah air terjun Wailalaan, Rhino Camp, kantor Universitas Malahayati dan kantor gubernur itu cara mengerjakannya sama seperti mengerjakan di wilayah Tahura. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.